Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Fitria, NPM 1814-121008 dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian yang tertera di sini poster saya dengan judul penelitian saya, identifikasi dan karakteristik penyebab penyakit kanker pada buah pepaya atau nama ilmiah Carica papaya L. di Limotanggamus. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu tanaman pepaya ini berasal dari Amerika tropis. Pusat penyebarannya itu diduga berada di daerah sekitar Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Tanaman ini juga sudah menyebar ke benua serta negara, termasuk menyebar di berbagai negara tropis lainnya, termasuk Indonesia dan Pulau Lautan Pasifik. Menurut Kali 1996. Produksi pepaya menurut BPS 2019 itu dalam rentang waktu 2016 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 itu tanam pepaya mengalami penurunan produksinya. Sedangkan pada tahun 2019 itu tanaman pepaya mengalami kenaikan produksi. Fluktuasi ini disebabkan oleh faktor iklim dan kesuburan, permasalahan hama dan penyakit. Menurut Suketi et al. 2010, pertumbuhan tanaman pepaya tergolong cepat, antara 10 sampai 12 bulan sudah dapat dipanen. Pemanenan buah pada saat warna kuning pada kulit buah mencapai 25 sampai 49%. Merupakan awal waktu pemanenan yang sudah tepat untuk buah pepaya. Perilaku tumbuh dan morfologi tanaman menunjukkan sifat pertumbuhan cepat sesuai dengan iklim tropis basah, sehingga tanaman pepaya ini tergolong sangat peka terhadap suhu dan kelembapan. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena sampai saat ini belum banyak penelitian di Indonesia mengenai tentang buah pepaya, penyakit kanker buah pepaya, serta kisaran inang penyebabnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses identifikasi dan uji kisaran inang untuk mengetahui identitas serta kemampuan bakteri dalam menginfeksi dan menyebabkan gejala pada tanaman inang selain pepaya. Rumusan masalahnya itu yaitu dari latar belakang di atas telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul adalah penyebab penyakit kanker dan kisaran inang pada buah pepaya. Jika penyebab bakteri ditemukan, maka permasalahannya apakah bisa diidentifikasikan dan bagaimana karakteristik bakteri tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, mengetahui karakteristik dan identitas penyakit bakteri pada buah pepaya. Yang kedua, mengetahui gejala pada penyakit bakteri pepaya. Yang ketiga, dapat mengetahui pengaruh bakteri kisaran inang pada buah pepaya. Kerangka pemikirannya itu yaitu pada buah pepaya ini disebabkan oleh Erwinia multiflora yang memiliki gejala seperti mati pucuk dan disebabkan juga oleh Erwinia papayae. Namun pada gejala lanjut ditandai dengan terbentuknya kanker pada bagian tanaman yaitu buah pepaya. Di Indonesia, penyakit mati pucuk disebabkan oleh Erwinia papayae pertama kali diketahui terdapat di Jawa Timur. Selain Jawa Timur, serangan E. papayae juga terdapat di daerah lain Pulau Jawa seperti Sulawesi dan Maluku. Patogen ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar pada musim hujan dan menyebabkan gejala pada tanaman inang selain pepaya menurut Simangun 2007. Waktu dan tempatnya yaitu tempat penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Pertanian dan Laboratorium Ilmu Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sedangkan waktunya itu dilaksanakan mulai bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang alatnya ada LAF, jarum use, jarum N, bunsen, cawan petri, pinset, dan botol semprot, dan lain-lain. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu isolat bakteri, agar batang, potato, alkohol,
Aquades, dan air steril. Metodologi penelitian ini yaitu identifikasi penyebab penyakit bakteri dilakukan melalui beberapa pengujian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada uji kimia. Uji kimia ini terbagi menjadi 10, uji gram, uji oksidatif atau fermentatif, atau biasanya disebut uji OF. Yang ketiga itu ada uji hipersensitif, yang keempat uji lecitinase, yang kelima uji Sofrat, 6 uji kemampuan tumbuh pada beberapa suhu, yang ketujuh uji fluoresensi pada media Kingsby, yang kedelapan ada uji arginin dihidrolase atau molecular media, yaitu dan yang ke-9 uji Caysin, dan ke-10 kemampuan untuk menggunakan beberapa jenis bahan organik. Yang kedua itu ada identifikasi molekuler. Nah, identifikasi molekuler ini terbagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ekstraksi DNA, yang kedua aplikasi DNA dengan mesin PCR, yang ketiga elektroforesis dan visualisasi hasil PCR, yang keempat itu sequencing dan analisis hasilnya. Yang terakhir itu yaitu ada uji kisaran inang. Sekian dari saya. Maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.